Saudara-saudari di dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Katekese pada pagi ini, kami mengangkat tema Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Tanggal 21 September, gereja merayakan Pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Matius dikenal sebagai anak Alfeus, seorang Galilea dan salah satu dari ke-12 rasul. Oleh Markus dan Lukas, Matius diidentifikasi sebagai Lewi. Matius dipanggil menjadi rasul sewaktu sedang duduk di kantor pajak di Kapernaum. Pada zaman Yesus, pejabat Romawi memilih para penarik pajak atau pemungut cukai dari kalangan penduduk setempat yang dianggap dapat diajak bekerja sama. Mereka diberi kewenangan menarik pajak, namun sama sekali tidak diberi gaji. Karena itu, para pemungut cukai biasanya menarik pajak lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya mereka tagih. Kelebihan ini dianggap sebagai upah mereka. Karena profesinya inilah, Matius dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Riwayat hidup Matius sendiri tidak banyak diketahui, baik sebelum maupun sesudah dipanggil Yesus. Menurut tradisi lisan yang selanjutnya dikuatkan oleh Santo Clemens dari Alexandria, setelah Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil di tengah kaum sebangsanya selama 15 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan mewartakan Injil ke Ethiopia, di selatan Laut Kaspia, dan beberapa wilayah kerajaan Persia, Parsia, dan Makedonia, hingga akhirnya mati sebagai martir. Matius dikenal sebagai pengarang Injil. Injilnya ditulis kira-kira antara tahun 50 sampai dengan tahun 65 Masehi. Beberapa ahli memperkirakan penulisan Injil Matius terjadi di sekitar tahun 38 sampai dengan tahun 45 atau tahun 40 sampai dengan 50 Masehi. Yang pasti, Injilnya yang menggambarkan kota suci Yerusalem dengan altar dan bait suci yang masih utuh menunjukkan bahwa Injilnya ditulis sebelum penghancuran kota Yerusalem oleh orang Romawi pada tahun 70 Masehi. Dalam dunia seni, Matius dilambangkan sebagai pria bersayap karena Injilnya yang menggambarkan sifat-sifat manusia Yesus Kristus. Injil Matius adalah Injil kemanusiaannya, di mana karakter dari seorang manusia yang lemah lembut dan rendah hati terus dipelihara di sepanjang keseluruhan Injil. Semoga berkat doa Santo Matius, kita semakin mencintai sabdanya dan menghidupinya dalam keseharian. Demikian renungan kita pada hari ini. Berkah dalam.